Al-Imamul Nawawi umurnya hanya 45 tahun, hadirin. Mungkin di antara kita ada yang lebih tua dari beliau sekarang. Ya, saya sendiri udah lebih tua dari beliau. Umurnya hanya 45 tahun. Tetapi karangannya sampai sekarang dibaca di banyak pesantren, bahkan dibaca di majelis-majelis ta'lim, di masjid, di musola. Apakah Riyadhus Shalihinnya, apakah Minhajul Talibinnya, dan kitab-kitab yang lain yang beliau karang. Padahal usianya 45 tahun dan beliau bahkan belum menikah ketika wafat. Sama sekali belum menikah. Masuk di dalam kategori ulama al-uzzab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah dalam kitabnya bernama Ulama al-Uzzab. Ulama-ulama yang membujang karena sampai meninggal nggak menikah. Sudah terlanjur menikah dengan ilmu, sudah terlanjur menikah dengan ma'rifat, sehingga siang malamnya yang diurus adalah ilmu. Sampai dihitung oleh para ulama banyaknya karangan beliau, ya, karena orang dulu ngarangkan dengan tulisan, yang tulisannya itu pun bahkan dengan tinta yang harus dicolok, ditulis, dicolok, ditulis. Dihitung karangannya itu dengan usia beliau yang 45 tahun, maka ulama mengatakan ini mustahil 45 tahun bisa ngasilin ini. Ada berkah ilmu umur yang dipunyai oleh Imam Nawawi, sehingga ulama mengatakan hampir mustahil ini umur yang segini bisa menghasilkan karangan yang sebanyak ini, karena berkahnya ilmu itu, usia itu. Itu dalam keilmuan. Kita berkata kepada Imamun Nawawi, maka anak-anak kita ini di zaman sekarang jangan berhenti dalam menuntut ilmu walaupun sudah punya gelar. Gelar yang kita dapat dari kuliah ini jangan sampai membuat kita terlena. Artinya kalau udah dapat S1 udah giliran apa sekarang? Kerja. Talim udah enggak, udah cukup udah S1. Akhirnya enggak mau lagi talim, karena udah merasa ilmunya cukup, udah dapat sarjana S1, terusin S2, terusin S3, dan itu hanya jenjang pendidikan dan ilmu lebih luas daripada itu. Ulama kita bahkan disebutkan di dalam kitab Ulama al-Uzzab itu, ada seorang alim di negeri di zaman lampau, ketika beliau sedang sakit parah, bahkan mendekati sakaratul mautnya, dan beliau meninggal di sakitnya itu, dikunjungi oleh murid-muridnya. Kemudian ketika muridnya berkunjung, beliau sedang sakit parah-parahnya, lalu beliau pun tanya mereka, bertanya tentang apa? Tentang masalah fikih, muzakarah, diskusi. Katanya, wahai anak-anakku, tawaf itu lebih afdol naik onta apa jalan kaki? Kata mereka, Tuan Guru, lagi begini diskusi ilmu. Kata beliau apa? Ana pengen ana meninggal, ana tercatat dalam talibul ilm. Ana meninggal tercatat sebagai pencari ilmu. Karena pencari ilmu, orang yang mencari ilmu dan menyebarkannya, kata Rasul dalam hadis, yud'a aziman fi malakutis sama. Dipanggil sebagai seorang yang azim, sebagai seorang pembesar di malakutis sama, di penghuni langit. Kalau di dunia banyak orang pengen menjadi azim, pengen menjadi pejabat, pengen menjadi orang yang dihormati di manusia, dan yang menghormatinya bahkan cuman mungkin kalangannya doang. Itu manusia. Presiden di Indonesia ya belum tentu dihormati presiden di negeri lain. Gitu. Tapi presiden negeri lain juga begitu, belum tentu dihormati di negeri ini. Tapi ini orang yud'a aziman fi malakutis sama, dipanggil sebagai seorang yang terhormat, seorang yang agung, seorang pembesar fi malakutis sama, di kerajaan langit. Dari ujung langit ke ujung langit yang berisi malaikat, semuanya menghormatinya, tanpa terkecuali. Tapi yang jadi pertanyaan, berapa besarkah minat orang untuk ini? Berapa besarkah terpanggil sanubari dan hati banyak orang muslimin untuk ini? Kalau berebutan untuk mendapatkan kursi di DPR, MPR, di sana, itu nggak perlu dianjur-anjurin.
Ngeluarin duit dijabanin, bahasa Betawinya. Ngeluarin duit dijabanin. Bahkan bukan ratusan juta, bisa miliaran untuk mendapatkan kursi di sana sini. Supaya apa? Azim, supaya jadi pembesar di antaranya. Tapi semestinya hati ketika terhubung dengan Allah dan Rasul dan sudah bersih, dia akan tertarik kepada yud'a aziman fi malakutis sama. Maka orang alim ini tahu tentang itu ketika hatinya lebih memihak kepada Allah, lebih terhubung kepada Allah Ta'ala daripada kepada dunia. Ana pengen meninggal, ana ditulis dalam barisan talibul ilm. Itu dalam ilmu. Mereka gunakan usia itu bahkan dalam detik-detik wafatnya mereka. Dalam ibadah, jangan tanya lagi, banyak kisah-kisah para ulama yang hebat-hebat, yang kalau kita dengar tentang kisah mereka, minder kita, di mana kita tempatnya. Nggak ada jalan kecuali cuma kita bisa cinta kepada ulama supaya kita gabung dalam barisan ulama, cinta kepada para salihin sehingga kita gabung dalam barisan para salihin. Kalau kita dengar kisah mereka dalam menggunakan usia dalam ibadah, maka nggak akan kita mampu walaupun kita mau mencobanya. Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladawilah, usianya dipakai dalam puncaknya, puncak mujahadanya, usianya itu dipakai menghatamkan Quran 8 kali sehari semalam. 8 khatam Quran 8 kali sehari semalam. Kita nyoba sehari aja. Coba sehari dah. Sekali aja sehari. Baca dari pagi sampai maghrib, mungkin sampai isya. Lalu udah selesai, bisa, mampu, masya Allah. Besok lagi ya? Enggak ada, udah cukup, dah istirahat dulu. Tapi beliau 8 kali dalam sehari, 4 di waktu siang, 4 di waktu malam. Dan itu begitu disebutkan, bukan dongeng yang dibuat-buat seperti mereka bikin Superman. Ada kisah Superman, mana Superman? Mana ada Superman di dunia nyata? Hanya mereka buat ilusi di karang-karang. Spiderman begitu juga. Tapi ini bukan dongeng, bukan asatirul awalin seperti yang dikatakan kaum Yahud ketika dipersoalkan tentang Quran. Kalau asatirul awalin, dongeng orang-orang dulu, ini bukan dongeng, kenyataan hidup di zaman itu. Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Mauladawilah 8 kali khatam sehari semalam. Apa kita pikir dia kagak buang air? Buang air. Makan? Makan. Mandi ke WC. Terus apa dia nggak ngajar? Pasti ngajar. Seorang ulama pasti ngajar. Tapi keberkahan waktunya dan usianya sampai bisa membuat 8 kali khatam, 4 kali di siang, 4 di malam. Yang kita katakan mustahil untuk seorang di zaman kita melakukan itu. Tapi Allah Ta'ala berkahi umur mereka. Dan banyak lagi ulama-ulama yang menjadi buat kita berkaca kepada mereka. Supaya apa? Seperti mereka. Kalau bisa Masya Allah. Tapi kita mungkin gak mampu untuk menjadi seperti mereka. Paling tidak sangat begitu ketinggalan. Kalau mereka ada dalam satu rombongan, lalu kita ikut walaupun di paling belakang. Ini Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Dan pastinya nanti di hari kiamat bersama rombongan orang-orang yang peduli dengan Quran, yang peduli dengan pembacaan Al-Quran, pengkhataman Al-Quran. Paling enggak kita di ujung-ujung ikuti rombongan beliau di yaumil qiyamah. Dengan apa? Ya paling enggak usahakan sebulan sekali khatam. Nggak bisa ya 2 bulan sekali khatam. Kalau sebulan sekali khatam berarti 1 juz sehari. Nggak bisa, sibuk nih, banyak urusan di luar. Baik 2 bulan 1 kali khatam, khatam sekali 2 bulan sekali khatam. Berarti setengah juz dalam 1 hari. Nggak bisa, ya Allah 4 bulan sekali khatam. Berarti 1 hari berapa? 1/4 juz. Nggak bisa juga, yang paling enggak Ramadan khatam udah. Ramadan paling enggak Ramadan khatam sekali. Kalau Ramadan enggak khatam juga ya
Lalu bagaimana Rasul katakan dalam hadis, ahlul Quran wa ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran adalah ahlullah, keluarga Allah Ta'ala, dan orang-orang khusus istimewanya yang diperhatikan Allah Ta'ala lebih dari yang lainnya. Itu mereka-mereka yang tempat kita berkaca, tempat kita bercermin, para ulama salihin yang ilmunya, yang usianya dihabiskan dalam ilmu, yang usianya dihabiskan dalam ibadah. Dan orang-orang itu tidak lepas dari ilmu dan ibadah di sepanjang umurnya, sampai Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengisyaratkan di permukaan kitab Ihya yang disebutkan biografinya adalah biografi ulama madzhabul arba'ah. Al-Imam Syafi'i biografinya disebutin, Al-Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Padahal mereka ulama mujtahidin yang lebih dikenal keilmuannya daripada ibadahnya. Itu menunjukkan bahwa Imam Ghazali ingin mengatakan kepada umat Islam seluruhnya bahwa mereka itu bukan cuma jago dalam ilmu, tapi mereka juga jago dalam ibadah. Sebab maka itu Anda sebutkan dalam kitab Ihya yang orientasinya lebih kepada ibadah, pada penyucian hati kepada ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan atau sunnahkan. Dan mereka Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali nggak kalah ibadahnya seperti ulama-ulama sufi yang lain, padahal mereka ulama yang berkecimpung lebih dalam ilmu. Dan kita dengar Imam Syafi'i di bulan Ramadan bahkan 60 kali khatam. 60 kali khatam. Ya, yang dapat 1 kali khatam jangan bangga dulu bulan Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Dulu kami di Darul Mustafa itu kalau datang bulan Ramadan pada balap-balapan. Balap-balapan banyak-banyakan khatam. Sehingga nggak heran itu di Darul Mustafa waktu kami masih belajar dulu, kalau dia di bulan Ramadan hampir jarang didapatkan ada santri yang di waktu kosongnya nggak megang Quran. Hampir jarang yang nggak megang Quran di waktu kosongnya. Waktu belajarnya belajar, waktu sholat tarawih itu ibadahnya ibadah. Tapi di waktu kosong, waktu ngelengang, hampir nggak didapat seorang santri nggak megang Quran, baca Quran. Nah, mereka berlomba-lomba di dalam mengkhatamkan Quran. Ada yang tiba-tiba baru 3 hari Ramadan, alhamdulillah udah selesai khatam. Lalu yang lain tahu temannya udah khatam duluan, ngejar. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sehingga ada yang 1 kali Ramadan, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, ada yang 7 kali. Begitu. Karena pengennya jadi ahlul Quran yang Allah Ta'ala jadikan orang-orang istimewanya. Dan orang istimewa itu pasti akan diperhatikan lebih darinya. Semoga Allah Ta'ala angkat derajat kita menjadi orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usia kita diberkahi Allah Jalla Jalaluh. Usia kita diberikan manfaat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak wafat kita, melainkan kita telah meninggalkan cerita yang baik untuk orang-orang yang setelah kita. Cerita dalam ilmu, cerita dalam ibadah, cerita dalam zikir, cerita dalam salawat, cerita dalam dakwah, dan cerita dalam hal yang baik yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin.